Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rifki Ma'arif dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2F NIM 225231233. Di sini saya akan menceritakan sedikit Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Indonesia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis dia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Keraton Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Hartings mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Hartings melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan, Hartings bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak jadi penguasa. 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap perundingan dengan Gubernur Jawa Utara yang ditandatangani di desa Giyanti, beberapa kilometer dari sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Tanah Jawa menjadi dua bagian, apa yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadikan awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan sekelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat Tanah Jawa kembali terbagi. Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada 1813, di masa Gubernur Thomas Stanford Raffles, Kasunanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Pangkualaman. Dengan demikian Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Sekian cerita singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.